Baik, selamat pagi Kak. Dengan Kakak siapa sebelumnya? Nama saya Riko. Tadi kesini naik apa Kak? Naik motor. Kakak udah makan hari ini? Udah. Oke, baik. Gini, Kakak sebelumnya udah pernah melaksanakan konseling perorangan atau belum? Belum pernah. Oke, gitu saya jelasin dulu ya Kak. Jadi konseling perorangan itu adalah konseling yang diadakan antara konselor dengan klien. Jadi konseling ini tuh dilaksanakan untuk mengatasi atau mengembangkan pribadi, sosial ataupun karir dan belajarnya. Jadi dalam konseling perorangan ini ada asas Kak. Jadi asasnya itu ada yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah di mana semua informasi yang Kakak sampaikan kepada saya akan saya simpan, akan saya rahasiakan, akan saya pelihara dan juga akan saya simpan gitu Kak, agar tidak tersebar informasinya ke khalayak luar. Terus juga ada yang kedua. Oke, yang kedua itu ada asas keterbukaan Kak. Asas keterbukaan itu adalah di mana selama proses konseling ini diharapkan Kakak dapat terbuka untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang akan Kakak ceritakan kepada saya. Jadi jika Kakak terbuka dengan cerita Kakak, maka keberhasilan sesi konseling ini akan maksimal gitu Kak. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini adalah di mana seorang klien datang ke konselor itu secara sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang terakhir ada asas normatifan, yaitu adalah di mana sesi konseling ini berdasarkan dengan asas norma agama, norma hukum dan juga norma kesosialan yang ada di masyarakat gitu Kak. Jadi bisa kita mulai sekarang. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fauzia Zahra sebagai konselor. Di sini saya akan mengucapkan sumpah konselor. Dengan ini saya Fauzia Zahra bersumpah dan berjanji akan menjaga dan merahasiakan serta memelihara semua informasi yang diberikan oleh Kakak kepada saya. Jadi kita mulai aja Kak sekarang. Boleh. Gimana perasaan Kakak hari ini? Kurang baik Kak. Karena apa, bisa dijelasin? Karena sulit manajemen waktunya Kak. Waktu liburnya tuh kayak sulit dikerjain kayak buat tugas-tugas gitu Kak. Tugas-tugas sekolah. Karena potong Kak. Waktu-waktu weekend gitu sama latihan gitu, latihan ekskul. Soalnya mau lomba Kak, latihan futsal. Oke, jadi Kakak merasa berat karena Kakak ini nggak bisa ngerjain tugas di waktu weekend Kakak ya, karena terhalang sama latihan-latihan ekskul. Iya Kak. Oke, jadi tapi buat sebelum-sebelumnya atau akhir-akhir ini udah pernah diamin sama guru Kakak nggak, karena mungkin tugasnya nggak dikerjain atau terlambat? Pernah sih Kak. Pernah lupa alasan juga sih Kak, karena kegiatan kayak gitu Kak. Iya. Lupa ngasih tahu itu katanya. Tapi Kakak udah pernah coba buat ngejelasin ke guru Kakak belum? Karena ini tuh karena latihan ekskul gitu. Mungkin karena panik sih ya Kak ya. Panik sekaligus kaget. Enggak Kak. Enggak ya? Enggak. Oke, tapi kalau misalnya nih Kakak buat sebelum-sebelumnya atau kemungkinan gitu Kakak udah nyoba buat mengurangi waktu aktivitas Kakak untuk latihan futsal. Tapi Kakak Riko sebelumnya udah pernah buat coba nggak ngurangi waktu latihannya biar bisa ngerjain tugas gitu Kak? Jadi ada waktu Kak, kalau misalnya bisa latihan tuh nggak terlalu capek banget, bisa buat ngerjain tugas. Udah pernah sih Kak, tapi gagal terus. Mungkin karena faktor capek ya Kak. Karena latihannya itu cukup non-stop Kak. Oh gitu, jadi full time gitu ya Kak? Iya, full time. Oh gitu. Tapi kalau mungkin kemungkinan ya Kak, kalau misalnya pendapat dari saya, mungkin kedepannya kalau misalnya Kakak bisa ngejelasin ke guru mata pelajaran, mungkin ada keringanan untuk Kakak, karena kan ini ekskul untuk sekolah juga ya Kak ya, buat lomba ini buat sekolah gitu. Lalu ada apa lagi Kak yang bisa diceritakan? Ya waktu itu sih sempet kena omel Kak. Ya pernah diomelin sih Kak, yang saya bilang tadi tuh lupa ngomong gara-gara faktor kaget mungkin. Sama jadi apa enggak? Ya mungkin sih saya malas ngerjain tugas tuh kayaknya gara-gara faktor capek sih Kak. Faktor capek saya jadi bawaannya males. Lalu ada lagi? Lalu Atau mungkin Kakak belum ini ya,
belum menginformasikan kepada pelatih futsal kakak bahwasannya di hari-hari tertentu adalah waktu untuk kakak mengerjakan tugas-tugas kakak gitu. Iya kak, soalnya waktu ini porsir juga kak. Porsir pokoknya itu full time dia kak, full time non stop. Jadi kak nggak bagi gitu kak waktunya buat ngerjain tugas. Baik. Ya ada lagi? Ya kayak ngebagi waktunya sih kak, bagi waktunya ribet, buat ngerjain tugas, apalagi tugasnya juga numpuk kak banyak. Ya jadi bingung tuh ngerjain tugas yang mana dulu, mana banyak kali tugasnya. Kira-kira numpuk sih kak, mana kerjain. Gitu. Jadi karena mungkin karena faktor kakak banyak latihan, jadinya tugas kakak tuh semuanya terbengkalai gitu ya kak, jadi Iya, ada yang Kak. kerjain. Iya. Saya sulit nih ya kak ngebagi waktunya. Kakak ada solusi nggak nih buat saya ngebagi waktu gitu kak, kerjain tugasnya? Oke baik, kalau misalnya solusi dari saya sendiri, mungkin kamu bisa nih, saudara Riko untuk mungkin ngebagi waktu antara tugas-tugas sekolah dengan ekskul kamu. Jadi kalau misalnya emang mungkin sekarang kan lagi hektik karena mau lomba ya, jadinya mungkin banyak waktu kamu yang diporsir buat latihan-latihan, tapi mungkin kamu bisa konfirmasi ke pelatih ekskul kamu bahwasannya kamu ini lagi banyak tugas karena kan lagi mau ujian ya atau udah ujian. Iya kak. Jadi kamu tuh mungkin bisa lo konfirmasi bilang bahwasannya kayak, oh saya ini kayaknya untuk hari-hari tertentu kayak misal weekend kan dari kasus kakak kan bentrokan ya sama antara tugas-tugas kakak sama ekskulnya kakak. Tapi menurut saya sih dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya itu dulu juga coba buat konfirmasi seperti yang udah saya bilang tadi kan. Saya konfirmasi dulu ke guru mata pelajaran, terus juga saya konfirmasi ke pelatih ekskul bahwasannya ya memang saya bentrokan waktu, jadi tuh kadang nggak bisa kan di manage waktunya tuh, jadi nggak efisien juga kan buat ngerjain tugas sama latihan ekskul. Jadi mungkin kedepannya kakak bisa coba buat bilang juga ya konfirmasi, karena kan tadi kakak bilang kan belum konfirmasi ke pelatih sama ke guru mata pelajaran juga ya kak. Jadi mungkin kedepannya nanti after konseling hari ini atau mungkin misal ke depan dalam seminggu depan kakak mau konseling lagi, kakak bisa ceritakan kemajuan atas dari konfirmasi kakak ini, apakah bisa apakah efisien dalam kakak manajemen waktunya, atau kalau bisa atau ada kemajuan dalam kakak tuh bisa kayak gas sama ekskul kakak gitu ya kak. Jadi ngerti nggak maksud saya? Ngerti kak. Oke baik, jadi ada yang mau diceritain lagi kak? Gimana kak setelah selesai cerita kakak tadi, apakah ada yang diceritakan lagi? Nggak ada sih kak, tapi kalau pengen konseling lagi bisa kan kak? Boleh banget, nanti mungkin kakak bisa konfirmasi ke saya lagi ya bahwasanya kalau misalnya kakak mau konseling di seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan lagi, buat melihat perkembangan dari kakak atau apakah sudah maksimal dari sesi konseling hari ini. Jadi kalau misalnya kakak ke depannya sudah mencoba manajemen waktu kakak, jadi mungkin bisa kakak laporkan ke saya lagi gimana perkembangannya gitu ya kak. Siapa? Oke baik, jadi kita akhiri sesi konseling hari ini ya kak. Terima kasih banyak sudah datang ke sini.